bangunan itu sendiri tidak menyediakan air. Ya. Yang menyediakan air alam. Kalau terkait dengan bendungan yang perlu kita jaga tentunya daerah hulu bendungan. Iya. Kita jaga kelestariannya, kita jaga hutannya, kita jaga pohon-pohonnya. Kita tidak buang sampah atau buang limbah sembarangan di sana. Halo Sobat SDA, apa kabar? Senang sekali saya Irli dapat menyapa Sobat SDA sekalian dalam podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Nah, hari ini Sobat SDA kita punya topik yang sangat menarik nih untuk kita bahas terkait salah satu infrastruktur bidang sumber daya air yang sangat penting dan tentunya punya manfaat yang besar untuk masyarakat, yaitu mengenai infrastruktur bendungan. Mungkin Sobat SDA di rumah masih banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih bendungan itu? Seperti apa sih fungsinya? Juga mungkin ada yang ingin tahu seperti apa pembangunan bendungan di Sulawesi Tenggara. Untuk itu saat ini telah hadir bersama kita Bapak Arbor Raseda STMT selaku Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Sulawesi 4. Halo Pak Arbor. Halo Mbak Irli. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Oke nih Pak. Kalau ngomongin soal bendungan ini memang Pak Arbor paling cocok nih untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Mungkin boleh berbagi first impression-nya nih Pak sebagai narasumber untuk pertama kali di podcast BWS Sulawesi 4. Saya terkesan dengan kegiatan podcast di BWS dan apalagi saya baru pertama kali ya datang masuk ke ruangan ini. Jadi memang memang seharusnya seperti inilah BWS. Jadi harus bisa kontemporer dan bisa menjangkau seluruh kalangan, terutama kalangan anak muda dan kalangan milenial, karena kan kedepannya di tangan generasi inilah masa depan kita, termasuk SDA ada di dalamnya. Benar-benar Pak. Jadi kita memang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya Pak terkait penyampaian informasi kepada publik. Nah, kemudian nih Pak, sebelum kita jauh membahas tentang bendungan, viewers kita ini kan dari berbagai kalangan nih Pak. Jadi mungkin masih ada yang penasaran apa sih bendungan itu, bagaimana fungsinya. Terutama nih Pak yang sering nih masyarakat itu sulit membedakan apa sih bendungan dengan bendung itu, apa sih bedanya Pak? Jadi bendungan adalah bangunan yang melintang sungai. Yang dengan pembangunannya akan mengakibatkan tersedianya tampungan di hulunya yang kita sebut waduk. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu bendungan itu dam, kalau waduk itu reservoir. Jadi bendungan itu konstruksi yang dibangun di tengah sungai yang mengakibatkan terjadinya waduk atau reservoir itu. Jadi yang dibangun itu bendungan. Kalau ada istilah membangun waduk itu salah kaprah. Sedangkan bendung adalah infrastruktur yang melintang sungai juga, namun fungsinya untuk meninggikan muka air. Jadi seperti yang dapat kita ketahui di Sulawesi Tenggara banyak sekali bendung. Yang paling besar dan terkenal itu Bendung Wawotobi. Jadi Bendung Wawotobi itu fungsinya bukan menampung air atau sehingga terjadi genangan atau waduk di belakangnya, tapi untuk meninggikan muka air supaya muka air itu begitu tinggi bisa dialirkan secara gravitasi ke daerah-daerah irigasi yang di bawahnya. Kalau bendungan untuk menampung Pak, ya. Yang saat ini di Sulawesi Tenggara yang sudah terbangun baru ada satu, yaitu Bendungan Ladongi. Siap Pak. Berarti perbedaan garis besarnya itu pada menampung dan meninggikan muka air Pak ya? Iya. Oke. Gini Pak, mengingat begitu besar dan kompleksnya bendungan ini, masyarakat tuh kadang penasaran nih Pak, gimana pengelolaan bendungan ini setelah siap untuk dioperasikan dan dimanfaatkan? Apakah mungkin diserahkan kepada pihak tertentu atau dibentuk tim tertentu? Bagaimana tuh Pak? Mungkin kalau boleh saya cerita sedikit bagaimana proses pembangunan bendungan sebelum kita bicara ke pengelolaan ya. Boleh Pak. Jadi bendungan itu karena proyek yang skalanya besar sehingga membutuhkan persiapan waktu yang
cukup panjang, dari studi kelayakan, dari DED termasuk studi AMDAL dan lingkungan. Pembangunannya pun juga makan waktu yang relatif lama. Selama ini pembangunannya minimal makan waktu kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, seperti yang di Bendungan Ladongi yang dikerjakan dari akhir 2016 dan selesai akhir 2021 yang lalu, itu makan waktu kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah, bagaimana pengelolaannya? Setelah bendungan itu dibangun untuk dapat dimanfaatkan untuk sampai periode waktu tertentu. Khusus Bendungan Ladongi didesain untuk dimanfaatkan selama 50 tahun. Ya. Jadi begitu sudah selesai harus segera dimanfaatkan supaya umur layanannya bisa efektif. Nah, terkait dengan bagaimana mengelolanya, BWS Sulawesi 4 sebagai pengelola bendungan-bendungan di Sulawesi Tenggara, sebagai unit pelaksana tugas dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, membentuk unit pengelola bendungan. Ya. Unit pengelola bendungan itu nantinya sudah dibentuk dan akan segera difungsikan, yang nantinya akan menjadi kepanjangan tangan dari BWS dalam mengelola bendungan. Yang pertama terkait dengan pemantauan, kemudian pengoperasian dan juga pemeliharaan. Kalau untuk manfaat bendungan secara umum nih Pak, gimana tuh Pak penjelasannya? Ya, bendungan itu dibangun untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bendungan-bendungan yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan bendungan serbaguna. Bendungan serbaguna itu manfaatnya banyak, seperti di Bendungan Ladongi dan Amiroro, dan nanti yang akan dibangun di Sulawesi Tenggara Bendungan Pilosika itu bendungan serbaguna atau multipurpose. Manfaatnya kalau Bendungan Ladongi, kalau bisa saya sebutkan, yang pertama untuk mengairi daerah irigasi Ladongi seluas kurang lebih 3.600 hektar. Kemudian menyediakan air baku dengan kapasitas maksimal 150 liter per detik. Dan ada potensi juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 1,3 megawatt, dan juga ada manfaat pendukung seperti untuk pariwisata. Namun pembangunan bendungan itu tidak berhenti di pembangunan bendungan saja, harus didukung oleh pembangunan infrastruktur SDA yang lain. Dalam hal ini seperti Bendungan Ladongi itu BWS juga membangun jaringan irigasi daerah irigasi Ladongi. Kemudian itu sudah selesai. Kemudian jaringan air baku Ladongi juga saat ini sedang ongoing. Itu jadi memang ada keberlanjutan. Bendungannya itu menyediakan air untuk pemanfaatan yang tadi saya sebutkan tadi, untuk irigasi, air baku, listrik dan lain-lain. Namun masih harus dibangun jaringannya. Untuk menyediakan, untuk memastikan air dari tampungan bendungan sampai ke tujuan. Siap Pak. Oke nih Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang bisa kita diskusikan nih Pak, terkait perencana Kementerian PUPR untuk pembangunan bendungan dari 2020 sampai 2024 kan itu Pak ada target 61 bendungan Pak ya. Nah itu untuk efektivitas pembangunannya sampai saat ini itu bagaimana menurut Bapak terkait kebermanfaatannya juga sama masyarakat? Ya, sesuai dengan yang tadi Mbak Irli sampaikan, ada 61 bendungan yang merupakan PSN, Proyek Strategis Nasional. Jadi pemerintah Republik Indonesia sangat memperhatikan program-program ini. Sejauh ini berkat kerja keras pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, banyak target-target yang sudah tercapai. Sebagai contoh, di tahun 2021 ada 13 bendungan yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden, termasuk Bendungan Ladongi yang diresmikan pada bulan Desember 2021. Pada tahun ini direncanakan ada 9 bendungan lagi yang akan diresmikan. Dan tahun depan dijadwalkan ada 13 bendungan, termasuk Bendungan Amiroro yang saat ini sedang kita bangun. Nantinya jika target-target itu tercapai, sebagian besar dari 61 bendungan yang menjadi proyek strategis nasional itu akan selesai di tahun 2023. Wah, berarti ini
mega proyek bendungan ini benar-benar disusun sedemikian rupa untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, Pak ya? Iya, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, pembangunan bendungan ini akan memberikan dampak positif yang sangat besar kepada masyarakat. Jadi Benar-benar. Kementerian sangat mendukung penuh program ini. Baik, beri aplaus dulu mungkin untuk Kementerian PUPR ya, yang sangat luar biasa dalam upaya untuk pengelolaan sumber daya air. Nah, selanjutnya nih Pak, kita bisa ngomongin pembangunan bendungan di Sulawesi Tenggara. Seperti yang kita tahu, Desember 2021 kemarin, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Bapak Menteri PUPR telah meresmikan Bendungan Ladongi di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, terkait bagaimana sih Bendungan Ladongi ini pembangunannya, terus bagaimana kebermanfaatannya untuk masyarakat sekitar situ Pak? Baik Mbak Erli. Jadi Bendungan Ladongi itu dibangun dari akhir 2016 dan diresmikan Desember 2021. Jadi makan waktu 5 tahun. Jadi pembangunannya sangat intens dan sangat masif, dimulai dari persiapannya mencakup perencanaan, studi lingkungan, AMDAL, dan juga pembebasan tanah. Lebih dari 200 hektar dibebaskan oleh BWS, dan kemudian konstruksinya dibangun secara simultan, bahkan sempat terkendala oleh pandemi tahun 2020, Ya, Pak. namun bisa selesai juga di Desember 2021. Jadi itu merupakan pengalaman yang sangat berharga karena banyak melibatkan SDA muda yang ada di dalamnya, termasuk masyarakat juga banyak mengambil manfaat, banyak yang melakukan kerja praktek, kuliah lapangan. Jadi dari segi ekonomi juga saya perhatikan ada pertumbuhan perekonomian regional pada saat pembangunan. Jadi banyak dampak positifnya, meskipun pasti adalah dampak-dampak negatif yang bisa kita selesaikan satu persatu. Ya Pak, tapi berarti ini punya dampak positif dari segala aspek ya Pak, buat masyarakat, buat para mahasiswa. Kemudian nih Pak, untuk terkait pelestarian dan pengelolaan sumber daya air, kan kedepannya kita tetap terus melaksanakan nih Pak. Apa nih sekarang progres atau pembangunan bendungan yang sementara kita realisasikan di BWS Sulawesi 4 ini Pak? Mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat, soalnya mungkin masyarakat taunya terkait Bendungan Ladongi saja nih Pak yang kemarin diresmikan. Baik, sebenarnya pada saat ini ada satu bendungan lagi, yaitu Bendungan Amiroro, yang bagian dari proyek strategis nasional. Saat ini sedang tahap konstruksi. Progres fisiknya kurang lebih sekitar 55%. Progres pembebasan tanahnya sudah hampir selesai, kurang lebih sekitar 99% progresnya. Dan saat ini pembangunan sudah berjalan dengan lancar. Sungai sudah dielakkan, dan sekarang sedang tahap pembangunan tubuh bendungan. Selain itu bangunan pelimpah juga sedang ongoing. Jalan akses sudah hampir semuanya selesai. Ya Pak. Kalau Yang rencana selesainya ini kapan ya Pak ya? Dijadwalkan akan selesai sekitar bulan Desember 2023. Ya, harus selesai Pak ya, Desember 2023. Ya, itu menjadi komitmen kami, komitmen Kepala Balai, saya dan tim Satker Bendungan untuk menyelesaikan target tersebut, karena memang itu pesan dari Bapak Dirjen Sumber Daya Air agar Bendungan Amiroro harus selesai tahun 2023. Siap Pak. Gini Pak, masyarakat mungkin sedikit bertanya-tanya nih, kenapa sih bendungannya dibangun di area Amiroro itu Pak? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan sebelum? Tentunya pasti ada Pak ya. Seperti apa tuh Pak pertimbangan? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bendungan itu membutuhkan persiapan yang sangat panjang. Dan sebenarnya pengelolaan sumber daya air tersebut juga
melalui beberapa tahapan. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap wilayah sungai kita harus membuat pola wilayah sungai tersebut, kemudian membuat master plan, baru mendetailkan infrastruktur apa yang akan dibangun. Di Sulawesi Tenggara sendiri ada beberapa bendungan-bendungan yang memiliki potensi untuk dibangun. Dan kemudian dengan berbagai pertimbangan kemudahan bebasan lahan, pertimbangan manfaatnya, dan pertimbangan dari dukungan pemerintah daerah dan setempat, ditetapkan Bendungan Ladongi dan Bendungan Amiroro sebagai proyek strategis nasional. Jadi itu ada tahapannya, Mbak Irli, tidak serta-merta langsung main tunjuk aja gitu. Sedangkan khusus Bendungan Amiroro tersebut kenapa dibangun? Karena ada potensi yang besar di dalamnya. Bendungan Amiroro tersebut nantinya akan mengairi daerah irigasi Amiroro seluas kurang lebih 3.300 hektar. Jadi dapat mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Dan selain ketahanan pangan, ketahanan air juga didukung oleh Bendungan Amiroro dengan menyediakan air baku kapasitas maksimal 511 liter per detik. Itu kapasitas yang sangat besar, Mbak Irli, untuk air baku dan juga manfaat lainnya. Apakah ada yang langkah-langkah yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas air yang kita tampung di waduk ini, Pak, agar nantinya penyalurannya kepada masyarakat lebih optimal gitu? Bagaimana tuh, Pak? Jadi kalau kita bicara infrastruktur sumber daya air, infrastruktur itu bisa disebut prasarana. Jadi kan kita menyediakan bangunan. Bangunan itu sendiri tidak menyediakan air. Yang menyediakan air alam. Jadi kan melalui mata air, melalui sungai. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 sebagai UPT Kementerian PUPR di Sulawesi Tenggara untuk pengelolaan sumber daya air di Sulawesi Tenggara banyak membangun infrastruktur termasuk bendungan. Jadi bendungan itu sebenarnya kita menyediakan wadah yang besar, tampungan yang besar untuk menampung air. Namun kelestarian air tersebut perlu kita jaga baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jadi caranya bagaimana? Kita harus menjaga alam yang ada di lingkungan Sulawesi Tenggara. Kalau terkait dengan bendungan, yang perlu kita jaga tentunya daerah hulu bendungan. Kita jaga kelestariannya, kita jaga hutannya, kita jaga pohon-pohonnya. Kita tidak buang sampah atau buang limbah sembarangan di sana, sehingga air akan selalu ada dengan kualitas yang baik. Baik, benar banget, Pak. Termasuk mengontrol agar kuantitasnya di waduk itu bisa ini, Pak, ya, terjaga atau teratur gitu loh, Pak. Nggak sampai kehabisan kita, gimana tuh, Pak? Oh iya, itu dia. Jadi seperti Bendungan Ladongi punya daerah tangkapan air kurang lebih 70 km persegi. Sedangkan Bendungan Amiroro memiliki tabungan daerah tangkapan air 300 km persegi. Saya ambil contoh Bendungan Amiroro saja yang dekat. Dengan 300 km persegi saat ini hampir semuanya hutan. Itu bagus. Karena pepohonan yang ada di hutan itu bisa menangkap air dan jaga air di dalam tanah sehingga keluar sebagai mata air dan aliran sungai masuk ke Bendungan Amiroro ditampung. Jika itu konstan terjadi berkelanjutan itu bagus. Nah, yang perlu kita jaga kelestarian dari daerah tangkapan air itu, menjaga kelestarian hutan. Kalau perlu menanam lebih banyak lagi pohon, seperti yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR, menanam ribuan pohon di setiap infrastruktur. Nah, dengan kita melakukan itu, kuantitas air dapat terjaga sehingga bendungan tersebut, bendungan yang kita bangun akan selalu terisi air, sehingga manfaatnya juga bisa berkesinambungan. Luar biasa sekali nih penjelasan dari Pak Arbor, sangat jelas nih, Pak. Tadi sempat disinggung nih, Pak, terkait adanya
pembebasan lahan yang mungkin memakan waktu nih Pak. Berarti ini termasuk dalam kendala pembangunan bendungan Pak ya. Apa saja sih Pak kendala-kendala yang umum terjadi dalam proses pembangunan bendungan ini? Bendungan itu membutuhkan kebutuhan lahan yang sangat luas. Sebagian besar kebutuhannya ratusan hektar, bahkan sampai ribuan hektar. Termasuk dalam hal ini Bendungan Amiroro dan Bendungan Pelosika itu masing-masing lebih dari 200 hektar harus kita bebaskan. Nah, bendungan dengan tanah seluas itu yang kita bebaskan tentunya membutuhkan persiapan dan juga banyak tantangan yang ada di dalamnya. Jadi kendala-kendalanya antara lain ada yang sosialisasi yang mungkin belum menjangkau seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena dampak. Ya. Tetap kita lakukan sosialisasi, tapi kan sosialisasi itu kan ada waktunya, dan waktunya sebenarnya cukup. Namun biasanya kan ada saja yang tidak datang, tidak terinfo, atau bahkan lebih buruk lagi diberi masukan-masukan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Itu satu. Yang kedua, memang ada sebagian masyarakat yang menolak dengan berbagai alasan. Namun perlu diketahui oleh teman-teman dan masyarakat, pembangunan bendungan merupakan proyek untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat. Benar. Sebagai Bendungan Ladongi tentunya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bendungan Amiroro tentunya untuk masyarakat Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi sebenarnya pemerintah melakukan pembangunan bendungan untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat banyak. Dan setiap pembangunan tentunya ada konsekuensi. Benar. Dan sebenarnya setiap konsekuensi itu sudah dipikirkan oleh pemerintah melalui program pembebasan lahan yang sudah diatur oleh undang-undang dan sudah diatur undang-undang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak. Berarti intinya ini kalau tentang konflik pembebasan lahan mungkin disosialisasinya Pak ya. Soalnya masyarakat kadang ada misinformasi sehingga terjadi penolakan, kayak seperti itu Pak ya. Iya, jadi kita sebagai unit pelaksana tugas proyek pembangunan bendungan memang harus proaktif. Sejauh ini kita sudah lakukan seoptimal mungkin. Buktinya apa? Buktinya proses pengadaan tanah Bendungan Ladongi dan Bendungan Amiroro berjalan relatif lancar, meskipun tetap saja ada kendala-kendala yang terjadi. Itu artinya teman-teman dari balai, tim pengadaan tanah sudah bekerja keras. Benar. Sehingga program Bendungan Amiroro, bendungan-bendungan yang di Sulawesi Tenggara dapat berjalan dengan lancar sejauh ini. Perlu diketahui juga bagi masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya, Sulawesi Tenggara nantinya akan memiliki 3 bendungan. Itu jumlah yang cukup banyak Mbak Irli, karena tidak semua provinsi punya 3 bendungan. Oh, tadi ada Ladongi, Amiroro, selanjutnya ada ini Pak ya. Satu lagi ada program pembangunan Bendungan Pelosika. Oh iya, Pelosika. Ya, yang saat ini sedang tahap review design, sedang tahap persiapan. Iya. Bendungan Pelosika itu sudah dirintis dari tahun 2010. Jadi sudah lama, sudah belasan tahun. Waktu yang lama memang Ya, Pak ya. itulah bendungan. Persiapannya tidak main-main waktunya. Dan Bendungan Pelosika ini jika nanti jadi akan menjadi bendungan yang paling besar di wilayah Indonesia Timur. Wah, mantap. Aplaus dulu. Mantap sekali. Karena tampungannya hampir 800 juta meter kubik atau hampir 20 kalinya Bendungan Amiroro. Dan itu tentunya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga masyarakat tentunya, karena ini semua untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi, yang mantap ketahanan
pangan dan ketahanan airnya. Benar Pak, mungkin melalui podcast BW Sulawesi 4 Kendari ini juga menjadi bentuk sosialisasi kita nih ke masyarakat Pak terkait pentingnya bendungan ya kan Pak. Oke nih Pak, seperti yang kita tahu bahwa salah satu fungsi bendungan itu merupakan sarana pariwisata ya Pak. Nah, apa nih yang menarik atau menjadi ciri khas dari Bendungan Ladongi sehingga masyarakat nih atau kaum milenial wajib datang ke Bendungan Ladongi ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Baik. Jadi begini Mbak Irli, Bendungan Ladongi memang ada potensi pariwisatanya karena kita sebagai insan PUPR diberi amanah oleh Bapak Menteri untuk bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, dan berjiwa seni. Dan jadi jiwa seni itu kita implementasikan melalui penataan kawasan di setiap bendungan yang ada di Indonesia, termasuk Bendungan Ladongi. Jadi dapat kita lihat Bendungan Ladongi meskipun penataan kawasannya dibangun cukup sederhana, namun tetap memperhatikan nilai-nilai estetika dan budaya lokal masyarakat Kolaka Timur. Nah, kenapa sekarang saat ini sedang ditutup? Jadi perlu kita ketahui bendungan merupakan objek yang sangat vital bagi negara yang harus dijaga keamanannya. Jadi masyarakat memang dilarang untuk memasuki daerah puncak bendungan, apalagi bangunan pelimpah. Jadi daerah-daerah puncak bendungan, pelimpah, kemudian pintu atau di bagian bawahnya rumah katup itu dilarang keras masyarakat untuk di situ karena itu merupakan objek vital, jadi hanya yang berkepentingan saja yang boleh masuk. Namun sebenarnya ada juga daerah yang dibuka untuk publik, yaitu seperti Gardu Pandang, Gazebo, dan nantinya dermaga itu juga kita memang sediakan untuk publik karena ini kan pekerjaan umum yang masyarakat harusnya bisa nikmati. Kenapa sekarang masih ditutup? Karena saat ini kami sedang menyiapkan UPB, unit pengelolaan bendungan yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Nantinya unit pengelola bendungan itu akan dilengkapi oleh personel-personel yang akan siap saat dan siaga dalam mengelola bendungan. Saat itu nanti siap, kami akan mulai membuka kembali Bendungan Ladongi untuk masyarakat, meskipun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Iya, Pak. Jadi harus nanti akan kami coba melalui pendaftaran, bisa di onsite atau bisa melalui media sosial, jadi WWS. Tetap ada prosedur untuk keselamatan Pak ya, Mas? Ada prosedurnya supaya masyarakat nanti bisa menikmati, namun masih dalam pengawasan personel bendungan, personel dari UPB itu tadi. Karena sebenarnya ada beberapa titik yang cukup rawan yang harus dapat pengawalan penuh. Seperti Gardu Pandang itu kan berada di ketinggian yang cukup tinggi. Kemudian kalau bermain-main dengan air itu juga sangat dalam, Mbak Irli. Jadi kedalaman maksimumnya mencapai lebih dari 50 meter. Itu kan kalau tanpa pengawalan potensi bahayanya besar. Jadi kami melakukan penutupan itu justru karena kami peduli kepada masyarakat, karena kami sangat tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, benar banget. Jadi kalau kami nanti sudah siap, kami akan buka kembali dengan pengaturan yang lebih baik lagi bagaimana supaya masyarakat tetap bisa masuk, namun semuanya terkendali dengan baik. Ya. Jadi Sobat SDA bisa stay tune nih di sosial medianya kita untuk update mengenai Bendungan Ladongi kan Pak. Ya, Pak. Mungkin nanti ada info untuk pembukaan untuk umumnya kan Pak.
Pasti Siap, ada. siap. Oke nih Pak, sebelum kita tutup nih Pak, ada nggak nih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Sobat SDA atau milenial terkait pelestarian atau bagaimana kita menjaga infrastruktur bendungan ini agar tetap terjaga dan terus digunakan ke depannya, berkelanjutan lah gitu Pak. Tapi mungkin bisa diminum dulu nih Pak sebelum dijawab. Siap Pak Irdi. Ya, baik. Jadi sebenarnya belakangan ini banyak isu-isu lingkungan yang perlu menjadi perhatian kita, khususnya SDA muda dan masyarakat, khususnya generasi penerus, yang mana sebagaimana kita ketahui ada perubahan iklim, ada bencana yang sering terjadi. Itu artinya pelestarian lingkungan sesuatu yang mutlak dilakukan. Jadi itu bisa kita mulai dari diri kita masing-masing. Jadi pelestarian lingkungan bisa dilakukan dari hal-hal kecil seperti melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah kita, tidak membuang sampah di pekarangan rumah dan juga di tempat-tempat umum termasuk di Bendungan Ladongi. Nanti kalau udah terbuka umum Pak ya, jangan sembarang buang sampah karena Bendungan Ladongi pada prinsipnya milik kita bersama, yang harus dan saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara. Itu harus kita jaga supaya tetap terjaga dengan baik, dan juga selain itu selain itu kelestarian di hulu-hulu sungai, di hulu bendungan dan hulu-hulu sungai yang lain harus kita jaga keutuhan hutannya dan hal-hal semacam itu. Ya, jadi memang harus ada kesadaran bersama Pak ya, bahwa infrastruktur ini memang dimanfaatkan, datangnya ke kita gitu manfaatnya. Jadi harus kita jaga sama-sama gitu. Iya, harus semua harus berpartisipasi. Benar Pak. Kalau hanya kita saja nggak akan tercapai tujuan-tujuan itu. Jadi masyarakat khususnya generasi muda harus memahami dan harus peduli terhadap isu-isu ini, karena air merupakan kekayaan alam yang mutlak kita perlukan dan kelestariannya harus kita jaga. Benar banget nih Pak. Oke Sobat SDA, terima kasih banyak sekali lagi nih Bapak telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Kemudian boleh aplaus dulu untuk narasumber kita hari ini, Pak Arbos, selaku Kepala SNPT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi 4. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama Mbak Erli. Siap Pak. Sobat SDA, saya ingetin lagi nih untuk mengetahui kabar dan kegiatan-kegiatan terbaru dari BWS Sulawesi 4. Sobat SDA bisa follow akun sosial media kami di description box di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kami, karena tentunya kami bakal balik lagi dengan informasi yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa di podcast BWS Sulawesi 4 Kendari selanjutnya. Podcast BWS Sulawesi 4 Kendari bisa nih.